Perkenalkan, nama saya Pauline Maurel Titi Heru, NIM 71 2018 140. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teologi dan Komunikasi. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Pelajaran apa yang kamu dapatkan selama mengikuti mata kuliah ini? Pelajaran yang saya dapatkan selama mengikuti kelas ini ialah saya semakin paham bahwa cara berpikir teologi tidak sedikit pun dan tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi. Kita sebagai umat beragama perlu paham dan harus bisa mengkomunikasikan serta mendialogkan iman yang kita yakini dengan realita yang sedang dihadapi, guna menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Hal lain yang saya dapatkan ialah di dalam komunikasi kita dapat menjalin relasi dengan baik. Baik itu relasi dengan sesama kita manusia maupun relasi dengan yang transenden atau Sang Pencipta. Selain itu, di dalam teologi dan komunikasi juga selalu ditekankan cara berkomunikasi yang baik dan sehat, yaitu komunikasi yang berjalan dua arah, agar pihak-pihak yang berkomunikasi dapat saling belajar, saling mendengar, saling bertukar pemikiran, dan sampai pada titik mereka saling memahami. Setelah mengetahui hal-hal ini, saya semakin sadar dan lebih memahami bahwa komunikasi merupakan hal yang pokok bagi kita manusia. Mengingat kehidupan kita sebagai manusia selalu berhubungan dengan orang lain. Dan jika kita ingin memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka diperlukan juga komunikasi yang baik. Bagi saya pribadi, kelas ini sudah memberikan pemahaman yang sangat baik tentang apa itu komunikasi dan bagaimana hubungan teologi dan komunikasi. Seperti yang sudah saya dapatkan dan saya jelaskan sebelumnya. Hal ini penting untuk dipahami, mengingat nantinya kita akan menjadi pelayan gereja, di mana komunikasi dan teologi adalah sumber yang harus kita pahami betul sebelum terjun berpelayanan. Menurutmu, teori apa yang paling mengena selama kamu mengikuti mata kuliah ini? Secara pribadi, teori yang paling mengena selama saya mengikuti mata kuliah teologi dan komunikasi adalah teori tentang komunikasi publik demokratis yang dituangkan di dalam buku Gusti Meno berjudul Agama dalam Ruang Publik. Teori ini kemudian di dalam pembahasan di kelas dihubungkan dengan peran gereja. Teori ini berbicara tentang ruang komunikasi publik, di mana di dalam ruang komunikasi publik kita sebagai warga negara, jika di dalam konteks negara maupun kita sebagai jemaat, jika di dalam konteks gereja dapat berkomunikasi dan berdialog dengan baik. Berkomunikasi seperti apa yang dimaksud? Berkomunikasi dan berdialoglah dengan bebas, kritis, dan penuh tanggung jawab untuk mengambil keputusan publik yang berkaitan dengan orang banyak. Dari teori ini, kita diberikan pemahaman bahwa ruang komunikasi publik yang demokratis haruslah diterapkan di dalam gereja, agar gereja bisa peka, terbuka, maju, serta bersifat transparan dengan jemaat serta kehidupan masyarakat. Gereja juga bisa melakukan dialog dengan orang-orang di luar gereja, baik itu orang-orang yang berperan di dalam aspek ekonomi, politik, pendidikan, dan masih banyak lagi. Karena perlu diingat, gereja juga bagian dari masyarakat sipil yang mempunyai kewajiban dalam berkontribusi mengarahkan negara guna mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan yang sedang dihadapi. Apa yang membantu kamu menjadi manusia sekaligus pelayan yang baik berkaitan dengan mata kuliah ini? Jawaban saya jika ditanya apakah dengan mempelajari teologi dan komunikasi, kita yang nantinya akan menjadi pelayan gereja dapat terbantu dengan mata kuliah ini? Jawaban saya iya dan tentu saja.
Karena kita tahu misi gereja dalam pelayanan adalah untuk menyampaikan kabar baik tentang keselamatan Allah. Dalam hal ini, teologi komunikasi sangatlah berperan penting, karena di dalam penyampaian firman, komunikasi sangatlah diperlukan. Teologi komunikasi yang komunikatif merupakan jalan yang harus kita tempuh sebagai pelayan gereja. Kita harus bisa menyajikan, mengajarkan, serta mengkomunikasikan kebenaran firman Allah sedemikian rupa sehingga dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan jemaat. Selain berperan penting di dalam penyampaian firman, teologi komunikasi juga sangat berperan penting untuk kita yang nantinya juga akan menjadi pemimpin gereja. Di dalam mata kuliah ini, kita semakin paham bahwa sebagai pemimpin gereja, kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap jemaat. Komunikasi yang seperti apa? Komunikasi dua arah antara pemimpin gereja dengan jemaat, agar kita dapat saling belajar, saling mendengar, saling memahami, dan saling bertukar pikiran satu sama lain. Jika komunikasi dua arah dapat diterapkan di dalam jemaat, maka jemaat pun dapat mengambil peran di dalam kemajuan gereja. Contohnya saja melihat realita pada masa kini, yang seringkali para pemimpin gereja membuat keputusan sepihak, tanpa sepengetahuan dan tanpa mengkomunikasikannya dengan jemaat. Dari realita yang seperti inilah kita semakin sadar bahwa memang benar komunikasi antar pemimpin gereja dengan jemaat sangatlah dibutuhkan. Jemaat harus diberikan ruang untuk berkontribusi dalam menyampaikan aspirasinya dengan pemimpin gereja, guna menciptakan kehidupan gereja yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.